Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Agama yang Bersinar pada hari ini, Rabu 7 Juni 2023, dengan judul pembahasan Dalam Mendorong Saudara Seiman. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolonglah kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami memahami firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema diambil di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 15. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, akhirnya orang-orang yang bepergian itu tiba di Forum Appius, 40 mil dari Roma. Sementara mereka berjalan melewati orang banyak yang mengerumuni jalan besar itu. Seorang tua berambut putih dirantai bersama penjahat-penjahat yang tampaknya kejam, menerima pandangan yang menghina dan menjadikan sasaran senda gurau yang kasar dan mengejek. Tiba-tiba, suatu tangisan kesukaan kedengaran, dan seorang melompat dari antara orang banyak yang sedang berlalu dan mendekap leher orang tahanan itu, seraya memeluknya dengan air mata dan kesukaan. Sebagai seorang anak memberi sambutan kepada ayahnya yang sudah lama tidak hadir. Berkali-kali pemandangan itu diulangi, sementara murid-murid yang berhati ramah mengerumuni bapa mereka dalam Injil. Seluruh rombongan terhenti. Prajurit-prajurit itu merasa kurang sabar karena penangguhan itu. Namun mereka tidak sampai hati mengganggu pertemuan yang berbahagia ini, karena mereka juga telah belajar menghormati dan menghargai tahanan mereka. Hanya sedikit yang menyadari arti perkataan Lukas, bahwa bila Paulus melihat saudara-saudaranya, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu hatinya kuat. Di tengah-tengah tangisan itu, teman-teman orang percaya yang menaruh simpati, yang tidak merasa malu karena dia diikat. Rasul itu memuji Allah dengan nyaringnya. Awan kedukaan yang ada dalam jiwanya disapu bersih. Dengan langkah yang lebih teguh dan hati yang bergembira, ia meneruskan perjalanannya. Alfa dan Omega jilid 7 halaman 378-379. Saudara-saudaraku yang kekasih, saat mana kita dalam kesulitan, dalam keadaan duka cita, dalam keadaan yang sepertinya tidak beruntung, kita harus menjadi penolong bagi saudara-saudara seiman. Kita harus saling mendorong satu sama lain. Kita harus melihat apa teladan yang diberikan oleh rasul-rasul di zaman yang telah lewat. Ketika mereka mengalami kesulitan, mereka saling menolong. Mereka saling memberikan support dan memberikan kekuatan satu dengan yang lain. Dan hal inilah yang dialami oleh Paulus. Dia memiliki satu hal yang luar biasa, di mana saat mana murid-murid yang berhati ramah mengerumuni bapa mereka dalam Injil, maka dalam rombongan itu, prajurit-prajurit itu merasa kurang sabar karena penangguhan itu. Namun mereka tidak sampai hati mengganggu pertemuan yang berbahagia ini, karena mereka juga telah belajar menghormati, menghargai, dan saling mendorong satu dengan yang lain. Inilah yang perlu kita lakukan untuk mana? Dalam kehidupan kita, dalam keadaan suka dan duka, kita harus selalu mengucap syukur dan saling mendorong, lebih khusus bagi saudara-saudara seiman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pekabaran yang indah. Kami diajak untuk selalu mendorong satu dengan yang lain. Kami saling menguatkan satu dengan yang lain, sebagaimana yang dialami oleh Paulus, yang dialami oleh rasul-rasul
Saat mana mereka dalam keadaan susah, dalam keadaan duka, mereka saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Ajarlah kami Bapa, agar kami boleh memiliki sifat yang sama untuk menolong, untuk mendorong, untuk memberikan support satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat-Mu akan selalu menolong kami, menyertai kami, bahkan melindungi kami. Hari ini menjadi hari berkat, hari penuh sukacita dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah, dengar doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pertemuan kita telah selesai, kita jumpa lagi besok. Shalom, Tuhan memberkati.